Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret lalu membuat dunia pendidikan terkena imbasnya. Kegiatan belajar mengajar pun yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka terpaksa harus dilakukan secara daring atau online. Hal ini ternyata menimbulkan reaksi mulai dari siswa, orang tua, hingga para pengamat pendidikan bahkan politisi. Hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi selama praktik sekolah daring. Salah satunya seperti yang terjadi di planet Mars, siswa SMA Harapan Mertua di masa COVID-19 terpaksa mengikuti program belajar mengajar secara daring menggunakan Zoom Meeting. Karena semua anak SMA Harapan Mertua memiliki gadget seperti handphone atau laptop. Pada hari Senin, pukul setengah 8 pagi, terdapat mata pelajaran matematika. Gurunya bernama Ibu Putri Sani. Hari itu, Ibu Sani meminta murid-muridnya untuk mengikuti mata pelajarannya dengan baik dan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Sani yang akan mengajar di kelas ini pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar perkalian ya. Sebelumnya Ibu akan memberitahukan aturan kelas online bersama Ibu. Pertama, kalian harus hadir tepat waktu, lalu on cam bila tidak terkendala sinyal dan harus aktif menanggapi. Lanjut, kita mulai dari perkalian saja ya. Perkalian 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 4. Ada yang tahu berapa? Saya, Bu. Jawabannya 8. Ya, bagus Putri. Kemudian, 3 kali 5 berapa? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Jawabannya 15, Bu. Oke, bagus Putri. Yang lainnya boleh mencoba menjawab ya. Yang benar jawabannya adalah 25. Karena kalau dihitung manual itu seperti kita punya 5 buah apel di kotak A, dan 5 buah apel di kotak B, dan 5 buah apel di kotak C, dan 5 buah apel di kotak D, dan yang terakhir 5 buah apel di kotak E. Jadi kalau dijumlahkan itu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 sebanyak 5 kali, dan jumlahnya adalah 25. Sampai sini paham Alwi? Paham, Bu. Sekarang giliran Fairul. 4 kali 4 jawabannya berapa Fairul? Halo Fairul, bagaimana? Oke, tidak ada jawaban, mungkin kendala jaringan ya. Adakah yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup untuk pelajaran saat ini? Saya, Ibu, izin bertanya, bagaimana mengenai perkalian 0? Misalkan 5 kali 0, bagaimana hasilnya, Bu? Oke, good job Putri. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apabila angka lain dikalikan dengan 0, maka hasilnya juga 0. Misalkan 1 miliar dikali 0, hasilnya tetap akan 0. Begitu ya Put. Begitu ya anak-anak. Mungkin hari ini pelajaran matematikanya cukup sampai segitu saja. Untuk itu Ibu evaluasi pembelajaran hari ini. Bahwasanya kalian harus mengikuti aturan kelas walaupun situasi daring seperti ini. Kalian juga harus aktif menjawab, bertanya agar kelas lebih efektif dan membuat kalian lebih memahami materi. Dan kalian juga jangan tidur
Kalau off cam jangan kemana-mana, tetap stay on depan kamera agar kalian juga paham apa yang disampaikan oleh ibu. Baik, untuk pertemuan kali ini dengan ibu dicukupkan sampai sini. Jangan lupa pelajari lagi materi tadi yang ibu bahas, dan sampai bertemu dengan pelajaran ibu di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat-sehat ya anak-anak. Sementara itu, Fairul masih saja tertidur dengan pulas. Dia tidak tahu apa yang disampaikan oleh Ibu Sani pada pelajaran matematika tadi, karena ia tertidur dengan pulas. Hari demi hari pun berlalu, dan tak terasa sudah di akhir semester genap, dan murid-murid pun menghadapi ujian kenaikan kelas. Pada saat ujian kenaikan kelas, Ibu Guru Sani memberikan link Google Form untuk mengisi ujian kenaikan kelas secara online. Namun sebelum itu, Bu Sani memberikan saran sebelum ulangannya dimulai. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai ulangan, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu untuk mengingat materi yang telah dipelajari. Dan sebelum ulangan dimulai, kalian harus sudah sarapan dan berdoa terlebih dahulu agar kalian dipermudah, serta kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ibu berikan dengan baik. Murid-murid pun mulai mengerjakan ulangan matematikanya. Putri Latifah tampaknya mengerjakannya dengan sangat mudah dan bersemangat sekali. Adapun Alwi, dia bisa saja dalam mengerjakan soalnya. Ada yang mudah dan ada yang susah. Sementara Fairul tampak kesusahan sekali dalam mengerjakan soal ulangannya, karena tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Beberapa minggu kemudian, mendekati kenaikan kelas, para guru pun melakukan rapat untuk menilai pembelajaran murid-muridnya selama semester 2 ini. Dan untuk mempertimbangkan siapa saja yang naik kelas dengan murni, siapa saja yang mesti remedial, dan siapa saja yang berprestasi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya masih melanjutkan tentang evaluasi hasil belajar. Selanjutnya saya akan memberikan pengarahan tentang apa saja tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama, tujuan evaluasi belajar. Tujuan evaluasi belajar itu adalah yang pertama, untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami anak didik. Dan yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Adapun fungsi evaluasi hasil belajar adalah pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya, baik untuk memilih yang diterima, naik kelas, mendapat beasiswa, atau lulus sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik, yaitu mengadakan penilaian juga dapat mendiagnosis sebab, kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar, sehingga dari hasil tersebut, jika berupa kelebihan dapat dikembangkan dan diikuti oleh siswa lainnya, dan jika berupa kelemahan maka mudah dicari cara mengatasinya. Yang ketiga, penilaian berfungsi plasmen. Dengan penilaian dapat diketahui tingkat kemampuan dan penguasaan terhadap suatu materi tertentu bagi setiap individu. Dari hasil tersebut dapat dilihat hasil yang sama atau relatif sama dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok. Dan yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Pada tahap akhir suatu program pendidikan atau pembelajaran selalu dilaksanakan penilaian untuk dapat menentukan berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti program tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Adapun prinsip evaluasi hasil belajar adalah yang pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas.
Dengan prinsip kesinambungan dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Adapun pengarahan berikutnya yaitu tentang prosedur kenaikan kelas. Kenaikan kelas adalah perubahan status numerik, naik dari status tingkat 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Jika tinggal di kelas, itu artinya tetap bertahan pada status numerik yang ada. Apa saja prosedur kenaikan kelas? Nah, prosedur kenaikan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria kenaikan kelas ditentukan melalui rapat. Yang kedua, kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 2 dengan perkembangan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang belum tuntas pada semester 1 harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas ke kelas berikutnya apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan lebih dari 3 mata pelajaran yang merupakan prasyarat dari standar kompetensi berikutnya. Yang keempat, peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas harus mengulang seluruh pelajaran di tingkat tersebut. Yang kelima, sekolah dapat menambah atau menyesuaikan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan setiap sekolah. Untuk Putri Latifah saya kasih nilai 92 karena cerdas, aktif, dan akhlaknya juga bagus. Kalau untuk Alwi saya cukup kasih nilai 85, walaupun kadang aktif, kadang tidak, tapi dia cukup mengerti apa yang saya sampaikan dan menaati peraturan kelas online ini. Dan untuk Fairul saya kasih nilai 70. Di bawah KKM ya. Ya, itu kan konsekuensinya karena dia tidak menaati peraturan kelas. Nilainya kurang bagus, kehadirannya kurang, dan tugas-tugasnya kurang lengkap. Dia juga remedial untuk pelajaran saya agar naik ke kelas 11. Rapat pun telah selesai dan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Hari demi hari berlalu dan tibalah saat kenaikan kelas.